Ada beberapa kata-kata saudara yang saya suka ini, yang keluar dari mulut hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita. Lama dong mati. Ini saya punya ini catatan dari J.C. Ryle. Ya. Saudara perhatikan, dia bilang begini, kekudusan bukanlah harga yang kita bayar untuk masuk surga, tapi bukti bahwa surga telah menguasai hati kita. Ya. Kita kan tidak selamat karena perbuatan kita. Tapi bukti bahwa Raja Surga ada di hati kita, kita akan hidup kudus. Gitu ya. Sangat berbeda dengan orang yang menganggap sudah kan kita tidak selamat karena perbuatan, kita selamat karena iman, ya, karena pekerjaan salibnya yang sudah menguduskan kita, sudah toh. Jadi berarti kita sekarang bisa hidup suka-suka. Yang kata, ini pemahaman liberal masa kini. Orang menganggap itu benar. Saya bilang kalau seandainya kita akui itu benar, sekian ribu ayat di dalam Alkitab harus kita buang. Karena Paulus yang berkata bahwa kita selamat karena anugerah, bukan karena usaha kita, adalah rasul yang sama yang mengucapkan ribuan kalimat tentang hebatnya harusnya kita memperlakukan Yesus sebagai Tuhan yang mati untuk kita. Oh ya, itu Paulus. Ya, salah satu misalnya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lalu orang, nggak usah ya. Yesus baking semua. Dia bilang kan, it is finished. Sudah selesai. Loh, ini kan para pengkhotbah terkenal. Khotbahnya. It is finished. Apa? Tetelestai. Dengar dulu ini ya. Ini beberapa ini. Nah, ini lagi. Kasih sejati tidak memanjakan dosa yang merusak dalam keluarga iman. Kasih sejati tidak memanjakan dosa. Pendeta Rona tidak punya kasih. Maka kalau bicara tentang dosa kan keras toh. Jadi saya tidak punya kasih. Yang punya kasih bagaimana? Udah apa-apa sudah, orang mesti bijaksana. Sebentar sudah lihat ayat-ayat nih, sebentar. Sudah lihat. Apa Paulus bilang? Orang ini bijaksana terhadap apa yang baik. Lalu bersih terhadap apa yang salah. Jadi kalau salah bukan bijaksana. Orang mesti bersih terhadap yang salah. Hal yang baik, A, B, C, D, E, F, G, itu baik semua. Itu orang perlu bijaksana untuk memilih di antara yang baik ini mana yang berkenan. Itu bijaksana. Bukan salah kok, dosa bijaksana kata. Dosa itu perlu ketegasan. Lihat itu. Kabar tentang ketaataanmu telah terdengar oleh semua orang. Coba baca. 3. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik. Nah ini bijaksana bukan terhadap apa yang salah. Udah lihat, dunia kan cara, orang kok ini pendetanya tidak bijaksana. Betul kalau dia salah, orang mesti bijaksana. Apa yang bijaksana? Bijaksana terhadap apa yang baik, tapi bersih terhadap apa yang jahat. Jago sekali dia kalau mau bela diri, mau bela coba bijak-bijak kok. Gue maksud bijak-bijak ini, bijak apa? Bijak sana, bijak situ.
Kasih sejati tidak memanjakan dosa yang merusak dalam keluarga iman. Kasih sejati menetapkan batasan yang jelas untuk melindungi tubuh dan memulihkan orang yang sesat. Itu baru kasih. Ada batasannya. Yang enggak sembarangan bayang. Paulus sampai bilang apa? Jangan makan dengan orang. Bayangkan. Bukan cuma boleh satu gereja ada makan boleh dengan orang. Paulus bilang pas apa? Itu bukan dia bilang patu orang di pasar, bukan. Orang-orang yang menyebut diri saudara seiman. Tapi ternyata mereka lebih suka dengan dosa. Nah itu Paulus bilang apa? Jangan makan dengan orang-orang itu. Bayangkan seperti itu saudara. Ele makan nih boleh kok, aku malah duduk kok dengar pada orang. Coba. Lihat, keras kan Alkitab? Keras. Tuh. Tapi pendeta lebih memilih cara yang lombok kalau enggak sunya ada orang. Kalau kita lain, kalau sunya ada orang nanti cari lokasi baru. Gimana? Itu tuh. Tuhan dah suruh kok orang menangkan seluruh bangsa bila perlu. Itu tuh. Terus habis orang sudah tuh. Ya, orang mau datang nanti cari tempat lain. Itu. Soal makan nanti Tuhan kasih makan. Tuhan kan dia janji begitu. Jangan takut termasuk DP hamba. Boleh takut. Loh. Sungai Kerit kering. Nanti pergi di janda Sarfat. Coba. Dia tidak bawa di janda kaya. Dia bawa tuh janda yang kurang ada anak satu dengan apa? Dia kurang ada punggu kayu beberapa kong. Semua baking broad goreng. Karena habis itu dia dan DP anak semua makan kong semua mati. Itu tuh Tuhan dah suruh Pak Elia dapi akang. Bayangkan. Kenapa? Karena Elia sangat keras. Raja Ahab, bayangkan. Nabi-nabi waktu itu ratusan orang. Oh, orang mesti dengar-dengar dari pemerintah. Ratusan nabi mendukung Raja Ahab. Elia tak sendiri. Oh jadi semua orang rasa-rasa harus membunuh tuh Elia. Oh Elia gimana? Elia tidak peduli. Tuhan bilang Elia sudah tahu. Sekarang lagi masa kelaparan coba. Bukan semua kelaparan kecuali Elia makan-makan. Nyanda. Elia juga cuma makan pagi dan petang. Nanti burung gagak bawa akang. Pagi dan petangnya pakai snack. Itu hamba Tuhan kok. Ya kan? Lama-lama DP air so kering. Tuhan tunggu sampai air kering. Jadi Elia kong Tuhan. Iya. Sekarang anda pergi di Sarfat ya. Dia nyanda pilih janda raja. Apa? Itu janda ada apa? Dia bukan dapat jual sapi. Berarti banyak doi. Itu janda waktu dia datang ada apa? Ada punggu kayu api. Elia bilang apa? Beri aku minum. Dia tidak langsung minta makan. Minta minum dulu. Nah, dia pilih itu ibu mau berjalan PM minum dulu. Kalau begitu dengan roti. Kan nih. Itu kalau sos kan sos pakai otak. Toh, ini masa kelaparan. Toh, kita tapi anak kong masa sos lebih dulu. Ini tahu kalau banget begini tuh. Aduh, Elia nyanda itu dia bilang kita dulu. Nanti ngoni Elia. Kalau ngoni backing dulu. For kita mewakili Tuhan masalahnya. Saudara memangnya. Saudara mau kasih Tuhan. Kau lempar di mana? Tuh ada mau titip pas apa? Ini mau kasih Tuhan. Dia lempar. Itu so kasih Tuhan. Kenapa dia ciri ulang? Oh, berarti saya boleh pakai pasar. Ya tuh. Coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Bayangkan. Perempuan itu pergi mengambilnya, dia langsung bilang. Dia waktu dia lihat itu perempuan pergi, dia langsung bilang apa? Kalau begitu coba ambil bagiku juga sepotong roti. Elia. Ini kan, ini mewakili kerinduan Tuhan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup.
Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Tidak ada doi beli gas. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Yang ada orang gali kubur. Mau mati dua. Kalau kita semua ikut kebenaran, kok kalau kita mati dang, siapa mau kubur? Ini pertanyaan orang bego. Apa saudara? Hele anjing mati, coba siapa mau kasih biar? Biar bukan tapi anjing, kalau di muka situ, siapa pe anjing yang ada orang mengaku. Tuh orang lu tantu ambe kok, kompi kubur. Siapa mau saya tinggal di situ? Semua balalar, semua bagai. Itu cuma anjing mati, apalagi orang. Konyak satu minahasa tak kumpul. Nin tahu siapa soalnya mati di muka jalan. Betul. Masa itu alasan supaya kamu tidak usah cari Tuhan, tidak usah cari kebenaran. Setan waktu mau membodohi orang, ada saja yang dia bisa lakukan. Sehingga kamu dengan mudah menolak kebenaran. Cuma karena alasan, siapa mau kubur pak kita? So mati kok engkau. Rohmu sudah kembali kepada Tuhan kalau kau hidup benar. Aduh, orang begitu menganggap penting siapa yang mau hadir nanti kalau kita mati. Aduh saudara, saya sampai bilang pak saudara nanti kalau saya mati saudara tidak ada, dia kasih tinggal susah sekali. Nanti siapa kayak mau urut itu bawa ke sana. Tuh kalau nyanda kasih biar nanti bivi makan. Sekali. Yang penting justru roh kita dijemput oleh Tuhan. Itu yang penting. Bukan berapa banyak orang mau antar engkau ke kubur. Mati engkau, Coba aku mengatakan, sana dia. Taruh di tempat tersembunyi. Jangan bawa dia yang kita di Firdaus, jangan bawa. Tuh. Waktu kamu, rohmu keluar. Kamu mati dalam iman. Dalam kebenaran. Ya Tuhan, saya bilang, Kang kalau model begitu, saudaranya tidak pernah mati. Yang bilang Yesus. Tidak pernah mati. Maksudnya tidak pernah mati apa? Rohmu memang tidak bisa dibunuh. Tidak bisa. Roh orang yang tidak benar. Yang tidak mati nanti roh orang benar. Tapi roh yang tidak benar apa? Ada di petampa. Bukan baku dapat dengan Tuhan. Kalau kamu mati sebagai orang benar maka rohmu sudah keluar dari tubuh. Langsung melihat Tuhan. Pergi dengan dia. Kong saudara mau bingung lagi. Aduh kong tape badan siapa mau kubur. Oh kasih yang memang dah habis pikir. So bilang apa yang kan saudara. Tuh, itu para pendahulu yang matinya dibakar. Coba. Kong dorang apa gimana? Habis dorang sampai badan. Kong dorang mempermalukan nama keluarga. Habis pikir nih orang-orang masa kini pikir. Kalau mau bilang sebodoh itu jadi sebodoh itu orang ini. Sampai mesti ikut rukun, ikut apa dari nanti katanya kalau kita mati nyanda ada orang datang. Sampai rasa-rasa dan kalau kita mati kita mau lihat kalau yang terjadi apa? Siapa mau datang? Kalau nyanda ada yang datang kong nyanda jadi mati. Saya bodoh sekali. Bodok boleh dong, barjan terlalu bodok. Itu nama terlalu bodok. Kurang ingat dia mati siapa mau urus. So bilang Kang bayangkan saudara. Kalau di sini, kong jemaat sini masih berpikir begitu. Memang engkau dasarnya masuk gereja kok soalnya. Jadi ingin tahu apa yang terjadi. So bilang Kang, waktu kamu disebut mati, rohmu sudah meninggalkan tubuh. Rohmu meninggalkan tubuh lihat apa siapa? Baku dapat yang Tuhan. Maka sebenarnya orang nyanda pernah mati. Terus bisa tahu sekarang yang bicara-bicara ini roh saya. Tuh berbicara lewat mulut ini yang dapat lihat. Sebenarnya saya yang benar itu ada di dalam. Yang nampak ini bukan Rona. Ada di dalam tuh Rona. Itu nanti kalau mati itu yang keluar. Ini casing tak tinggal. Tuh.
Semua ayat Alkitab membuktikannya. Apa? Paulus bilang ini kemah tubuh. Kemah ya. Saya sering bilang ini ya, ini HP ini bukan ini yang berarti. Bukan ini. Ini DP luar, DP casing ini. Bukan ya. Yang membuat HP ini hidup di mana? Ada di dalam. Di dalam ya. Kalau ini dia buang di luar kong DP isi orang ambeknya gunanya orang mau punggu. Dan pasti tidak bisa hidup. Yang membuat dia hidup apa yang ada di dalam? DP mesin. Itu orang itu begitu. Yang bilang siapa? Yang bilang Alkitab. Paulus bilang, Petrus bilang. Ini Pak Petrus. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu. Selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku. Sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oh orangnya nak mau mati-mati. Saya habis pikir. Dia baca cerita yang teman-teman pendeta. Waktu kita bilang nanti kalau ngoni lia. Itu orang suruhnya pak-pak dapat apa Ron. Iyo. Nanti kurang ngoni mulia orang semua tulis RIP pendeta Rona. Karena ini dia enggak ngana Tuhan masih mau iyo kalau kata Tuhan sebelum pakai puji Tuhan begitu. Marah. Iya, jangan bilang begitu enggak ngana mau hidup umur panjang. Mati. Makanya ngana yang pegang tapi nafas. Itu tidak mengerikan. Kayak apa? Terus membaku dapat dengan Tuhan. Sudah ada grup yang saya heran. Lagu-lagu seperti ini jarang lagu Indonesia. Heran juga saya. Lagu-lagu rohani barat. Banyak sekali khususnya yang orang dengar-dengar. Itu baca cerita tentang orang semua mau pulang. Ya, bagaimana itu lagu? Bagaimana kata? Baku dapat Tuhan besok pagi. Bagaimana kata? I meet you in the morning. Begitu loh. Maksudnya? Aku akan berjumpa denganmu besok pagi. Kondorang, dong menyanyi. Bukan sedih. Menyanyi bersorak saudara. Menyanyi apa? Baku dapat dengan Tuhan Yesus kata besok pagi. Kondorang, jangan aja bilang begitu Kalau jadi betul dah. Kok kiapain kalau jadi betul? Bukankah lebih cepat lebih baik? Masa engkau mau lebih suka tinggal di bumi ini? Dunia yang makin hari makin rusak. Hati-hati saudara. Sekarang sudah lalu banyak gereja yang DP nama gereja, DP nama itu pendeta. Tapi sebenarnya cara pikirnya keluar dari apa yang diajarkan dalam Alkitab. Tidak lagi menyebut dosa itu dosa. Kalau saya yang begini, dia bilang kesetanan. Dan saya sudah peduli dengan kesetanan. Loh, Yesus adalah Sang Firman dan Yesus disebut kerasukan dan gila. Iya kan? Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Dia bicara dan orang bilang dia kerasukan dan gila. Jadi kalau cuma Rona bicara seperti itu orang bilang kesetanan ya yang bilang berarti sementara dikuasai setan. Kenapa? Kamu tersinggung dengan khotbah seperti ini. Berarti setan yang ada di dalammu yang tidak suka dengan kebenaran yang diberitahu. Jadi kamu tersinggung. Itu kan. Kalau kita menyinggung kebenaran lain. Ini kebenaran yang menyinggung dosa. Kamu tersinggung karena kebenaran. Loh, artinya kamu sedang berkata kepada Yesus, dia bukan Tuhanmu. Lihat Yohanes 10 ayat 19-20. Itu bukan kesimpulan saya. Alkitab yang tulis. Yesus mengerjakan mujizat. Lalu bicara tentang kebenaran. Dan orang-orang Yahudi melawan dia. Orang melempar pada dia dengan batu. Oh kasih. Mengapa kamu mendengarkan dia? Dia kerasukan setan dan gila. Siapa yang bilang? Orang Yahudi. Yesus orang Yahudi.
Susah. Jadi kalau saya juga dibenci oleh orang-orang Kristen, dibenci bahkan oleh pendeta-pendeta yang merasa kalau DP khotbah berarti disinggung. Nah, pemahaman mereka berarti di kick balik, coba di kick, gitu, di apa kute, dilawan, diserang. Gimana? Ternyata dari dulu dan Alkitab tulis kebenaran dimusuhi. Harusnya saudara tahu, waktu kamu sedang memusuhi kebenaran, setan sedang bekerja di dalam hidupmu dan kamu tidak mau ditegur. Harusnya kan sadar. Tolong. Yang mengantuk-mengantuk tersinggung karena dapat bilang dari mimbar, jangan mengantuk. Kan betapa bodohnya kamu. Masa kok saudara suka dan kau bilang, duh kasih yang nampak katuk dong katuk sota sono menjadi orang pulang. Tuhan kata, Tuhan berkati kamu ketika kamu sedang tidur. Setelah pulang di rumah, dia tuh mau tidur. Dari dia mau bauni. Malah kalau di gereja dia belum apa-apa, dia sota sono. Lalu kamu tidak mau ditegur. Kalau sebenarnya setan yang bekerja di dalam dirimu. Saya bilang ke saudara, saudara capek? Capek kerja? Saya bilang, Akang latih dirimu untuk beribadah. Saya sampai bilang saudara, dulu tuh waktu kita mengantuk, loh kan kita jam mengantuk bukan nyanda. Kalau kita tahu ini penting, saya berdiri. Tuhan, ada orang lihat? Iya, ada orang lihat. Loh, ada tamang-tamang pendeta rapat kuat. Mengantuk? Ya berdiri no, mengantuk kita. Kita berdiri, bukan tidur. Yang penting, bayangkan. Dulu saya masih ingat sekali itu di Marisa sana, Marisa dekat Gorontalo. Kan baru perjalanan berapa jam waktu itu? Tuhan 5 jam kah berapa? Boleh itu tuh, boleh saudara. Ya, coba jalan perjalanan jauh tuh. Sampai sana saya ditempatkan satu kamar dengan ibu gembala, kan waktu itu saya baru saja di GPPS. Jadi terlalu banyak orang yang kita belum kenal. Kondong kasih kamar, satu kamar dengan ibu gembala dari Bitung, dari daerah Bitung. Ya. Soal almarhumah kata. Padahal orang dua, sudah tahu kalau saya lebih tua dari dia. Iya, tapi dia enggak bisa lebih tua dari saya. Kayaknya kita yang lebih tua dari dia. Masih muda tuh. Jadi orang dua sama dia cerewet. Baru aku kenal, konton dua baca cerita. Memang kurang ada tidur so jam 4 kah? Duh, soalnya tidur kote. Semua doa pagi. Jadi tuan dua langsung sikat gigi, ganti baju kong, tunggu jemputan. Jemput mau doa pagi, kong. Pulang dari doa pagi, kong, langsung mandi baganti mau ikut rapat sesi pertama. Bukan rapat kote, itu seminar. Seperti itu saudara. Jadi ya kan mengantuk nusus. Nyandak tidur kata kok. Jadi waktu itu tentang firman Tuhan, jadi bukan rapat biasa. Jadi seminar sesi 1 waktu itu pembicaranya juga memang bagus sekali saudara. Kita sayang sekali saudara. Beliau sementara semangatnya kok kita semanganto. Cuma berapa orang kayaknya sebanyak ini. Jadi kok kita berdiri. Mar bukan mau makan puji jadi berdiri di tengok. Haleluya. Bukan orang makan puji di nama. Jadi kita gimana? Basei di pinggir. Mereka tuh jangan mengganggu tuh orang di belakang. Orang di belakang kan sudah sono. Jadi ya, jangan ganggu kata orang. Kasih biar do mimpi. Tapi pinggir. Pembicara tersinggung. Bukan tersinggung apa kan kita nggak keluar. Dan bukan kita beribut. Dulu saya berdiri kok perhatikan. Tapi kan kita nggak bilang kalau kita mengantuk. Cuma ada berdiri kok basei. Ya. Lalu tadi lihat itu Pak Pendeta langsung begini. Bu, apa? Sudah. Semua kelar kok ini, semua kelar. Saya bilang, om enggak apa-apa. Kasih terus Jo, kasih terus. Iya sudah tuh. Kelar sesi 1, saya langsung datang. Tuh.
Kan lagi teman-teman lagi minum kopi, kita langsung datang ke pembicara. Kong kita bilang, Om maaf tadi kita dapat diri cuma karena kita nih mau kehilangan 1 poin pun dari apa yang Om bahas. Dia bilang cuma tadi orang mengantuk Om. Jadi kita berdiri. Oh dia bilang mesti pengumuman sebentar. Itu pembicara bilang mesti pengumuman supaya itu lain yang mengantuk aku ikut. Ini bukan kamu makan puji. Dan saya langsung lihat saudara, ini Om langsung, maksudnya dia pandai sekali dan dia suka dan dia langsung merasa kalau saya menganggap apa yang dibicarakan itu penting. Bayangkan so datang jauh-jauh, so lala, kok kita cuma mau kasih biar itu berlalu, cuma gara-gara kita mengantuk. Ada alasan kan? Loh baru berjalan lala sepanjang malam, kok ini jam 8 so mulai itu. Jam 8 mulai sudah pikiran. Doa pagi kok jam 8 mulai. Bayangkan. Artinya semua membayangkan dari jauh-jauh semua. Nggak ada alasan sekali lagi. Kalau itu penting, nggak ada alasan. Jadi memang waktu masih sesi 2, pembicara langsung bilang, coba tadi Ibu Pendeta ini tadi mengambil keputusan karena dia mengantuk jadi dia berdiri. Jadi saya anjurkan yang mengantuk dibilang berdiri. Coba. Saya tahu waktu itu kan ada orang baku ikut atau enggak, saya lupa leh. Kayaknya cuma kita tuh udah berdiri sepanjang sampai siang. Iya sudah tuh. Coba kuat. Waktu ini penting, taruh di dalam hati. Orang memperlakukan dia sungguh-sungguh. Bayangkan Musa karena mau mendengar suara Tuhan satu. Tuhan suruh dia naik di gunung. Naik di gunung saudara, naik pakai lift. Naik di gunung. Tuh. Musa kuduskan dirimu kong naik ke gunung. Baca cerita dengan Tuhan, bayangkan. Ini bukan Musa yang dibawa ke sorga. Yang ada catatan ya. Yang ada catatan Musa waktu itu kong membawa ke sorga. Nah sama dengan pendeta masa kini. Dorang ada di dalam kamar kaget dorang sudah di sorga. Dorang lebih jago dari Musa. Musa kasihnya anak cuma sampai di gunung. Kau bayangkan. Gara-gara bercakap dengan Tuhan Musa rela tidak makan dan tidak minum. Berapa jam? Kali sendiri. 40 hari kali 24 jam. Kau cek kali. Berapa jam itu? Selama 40 hari Musa mendengar suara Tuhan dan dia lupa nyandak makan-makan. Boleh kote. Bukankah Musa manusia biasa? Elia manusia biasa. 40 hari 40 malam nyandak makan nyandak minum. Sama Musa Elia. Apa? 960 jam. Maksudnya sekali tadi. Coba. 40 kali 24 jam. 960. Wih bayangkan sudah toh. 960 jam. Toh. 40 hari 40 malam toh. Jadi 40 kali 24 jam. Nak makan-makan. Untuk orang sampai so makan leh. Sementara dengar khotbah dia so makan. Tetap habis tuh makanannya. Ya. Jadi masa dia sepanjang badengar firman Tuhan. Kalau badengar firman Tuhan 2 jam. Jadi sepanjang itu dia bakunya terus. Gimana sih? Latih dirimu. Latih dirimu. Dia bilang lelah. Ya ini tuh. Coba baca dulu, bagus. Baca kuat-kuat. 3. Tetapi jauhilah tahayul dan
dongeng oma-oma. Baru latihlah dirimu beribadah, bukan kunci apa menyanyi. Oh, stylenya apa? Bukan itu tuh latihan. Latih dirimu untuk menghormati Tuhan. Itu tuh latihan ibadah. Salah ini tuh. Orang udah sedia lagu 5. Itu tuh latihan. Dong pikirnya begitu latihan ibadah. Bukan yang ini. Latihlah dirimu beribadah. Ini yang mesti dilatih beribadah. Bangun jam tertentu berdoa. Tuh, latih dirimu. Baca Alkitabnya anak manganto. Itu. Bilang Pak Tuhan, oh Tuhan tolong aku. Untuk tidak menyukai tidur apalagi waktu ibadah. Boleh kok teh. Nah, padang Tuhan dengar tuh doa. Dia bilang akan hele minta doi dia kasih. Masa tidak mau minta supaya kita serius dengan Tuhan, kan Tuhan yang mau dengar. Tuhan justru tunggu-tunggu tempo apa dia mau berdoa. Minta Pak Tuhan supaya Tuhan kasih kesungguhan. Menghormati, takut akan Tuhan. Bayangkan. Yesus, dia bilang apa? Roh takut akan Tuhan ada padaku. Itu Yesus. Yesaya toh. Roh takut akan Tuhan. Yesus takut akan Tuhan. Kong torang? Aduh, takut setan. Itu orang sekarang itu. Itu tutahul dongeng nenek-nenek tua itu tuh orang paling suka. Udah. Semua Mbak Uni sama tuh nyak war-war. Apa kau teh? Apa? Ipar maut ke apa? Semua tuh nyak war-war semua. Tuh orang suka sekali dengar drama Korea. Pokoknya tuh, orang berharap Yesus orang Korea. Pokoknya kalah Yesus Pak, bintang film Korea. Kalau berani bintang Korea ada datang, kira-kira orang mau datang dengar Pak Yesus, orang pergi Pak. Cari pas apa? Lee Min Ho. Oh? Saya tahu ya itu Lee Min Ho, penama, pemuka bagaimana. Saya tahu. Coba dengar anak-anak. Oh Lee Min Ho. Oh. Kira-kira siapa? Lee Min Ho yang saya tahu Chin Pei Pei. Tuh, zaman dulu kan itu, zaman dulu. Ya, itulah cuma anak-anak peserta. Chin Pei Pei, ini tahu tuh bagaimana tuh Chin Pei Pei, jadi ini tahu. Oh, terus cuma tahu Pompei. Godek Pompei. Apa? Itu lebih menarik dari Tuhan Yesus. Berani apa Lee Min Ho datang memang kok tak bongkar rembokan. Yesaya pasal 11 ayat 2. Itu dari awal deh. Ini kan nubuatan tentang Yesus. Nubuatan untuk Yesus. Coba baca dulu supaya saudara lihat. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bayangkan ini. Yesus perlu takut akan Tuhan. Kong torang takut pak komandan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Waduh, bayangkan. Kontorang justru, mengerikan sekali kalau dengar dia bakot baik. Duh, bikin dapat takut. Memang iya. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan nih. Ya, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh jadi murid Tuhan. Kesenangannya
Justru itu yang dia senang. Terima kasih, berarti kita Tuhan pemurid. Kenapa? Karena padaku ada takut akan Tuhan. Kalau mau baku dapat, ini mau apa terus? Mau ibadah. Oh mau baku dapat Tuhan. Oh Tuhan iyo, kita mau pergi. Kita takut akan Tuhan. Bagi itu. Bukan takut Pak Bos. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Atau menyatukan keputusan menurut kata orang. Mesti benar-benar dia yang lihat. Itu tuh Tuhan. Tuh orang ini kok malah aneh. Apa? Justru ini tuh orang pehobi. Apa tuh orang pehobi? Takut akan Tuhan. Nah, mana? Ada lagi. Takut akan Tuhan. Justru karena takut akan Tuhan orang meninggalkan dosa. Coba cari. Takut akan Tuhan meninggalkan dosa. Menjauhi kejahatan. Nah menjauhi kejahatan. Saya soalnya langsung bilang begitu karena tiap kali saya bilang menjauhi kejahatan. Kejahatan sama dengan dosa. Itu ya. Oke, 3. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Nah, kalau kejahatan itu sama dengan dosa, maka kalau takut akan Tuhan, orang itu dosa. Orang bajau. Bajau justru bukan dia suka-sukanya ada dosa di situ. Soalnya menyenangkan kok dosa. Ya kan manusia. Ini kenapa? Ini tontonan. Mata, telinga tidak dijaga. Ini firman Tuhan orang ini mau dengar. Ya. Waktu orang membuka hati sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya orang ini masih tinggal di dalam daging. Tapi kamu dapat mengalahkan dosa. Mengalahkan setan orang bisa. Masa mengalahkan dosa kamu tidak bisa? Kenapa kamu tidak bisa mengalahkan dosa? Kamu suka masalahnya. Jadi bukan tidak bisa mengalahkan. Karena orang itu tidak senang tentang takut akan Tuhan. Dia senangnya dosa. Senangnya menyenangkan daging. Kan? Sekalipun akibatnya luar biasa. Akibatnya mati. Coba. Itu kan menyasar luar biasa. Tuh. Yang saya pernah dengar dulu ada kesaksian dulu pernah disaksikan di televisi dulu di waktu itu ada acara solusi dan zaman dulu. Ada acara rohani itu kesaksian-kesaksian. Pemuda tahun itu bayangkan sekitar hampir 30 tahun lalu 20-an lah, 20-an tahun lalu. Saya dengar itu ya, kesaksian dari pemuda yang ada di Jakarta. Dia kerja swasta dan waktu itu pekerjaannya dorang bilang sangat bagus dan DP DP posisi ya. Dia orang yang mencintai Tuhan, pemuda ini. Jadi dia tiap ibadah dia pasti datang bawa Alkitab. Zaman dulu tuh belum ada KP. Dia bawa Alkitab. Tuh. Ada oto, ini bayangkan masih bujangan. Tuh. Ada oto sendiri. Tuh. Kong tiap ibadah dia pergi di ibadah. Sampai satu ketika temannya ulang tahun. Dan mengundang teman-teman segereja pergi rayakan di kafe Jakarta. Kong dorang pergi termasuk dia tuh karena tamang gereja kan tuh. Jadi dia pergi. Dan dia bilang di sana dia berkenalan dengan perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan cantik yang pasti sangat seksi tentu. Tuh, coba dekat pada dia dan dia bilang sejak hari itu saya tidak pernah tidak datang di nightclub. Dia bilang, tiap kali pulang kantor, saya tidak langsung ke rumah. Saya pasti mampir di nightclub, nanti pulang setengah malam. Jadi dia bilang, sejak itu saya jadi peminum dan seks bebas. Ini pemuda. Dia bilang, Kong apa?
Tapi dia apa? Naik pangkat terus. Oh, jadi kan siapa bilang berdosa? Ini diberkati, kita diberkati. Toh? No, naik posisi, naik jabatan artinya naik gaji. Lalu dia berdosa. Diberkati. Siapa bilang berdosa jangan menghakimi. Oh, gitu kan? Sampai akhirnya dia bingung sendiri. Dia masih ke ibadah. Kalau tidak salah kurang 1 minggu 1 kali dia pergi ibadah. Ya. Dia pergi ibadah tapi hambar sekali di ibadah. Dia cuma pergi karena dia orang Kristen jadi mesti pergi gereja. Dia bilang tapi kalau bilang saya kosong, saya kosong. Dia bilang banyak orang suka toh. Bayangkan ini cowok ganteng toh. Banyak doi, ada oto. Coba. Semua perempuan suka pada dia. Dia bilang dan tiba-tiba ini karena Tuhan sayang pak kita dia bilang. Kemudian dia bilang entah ada apa di hati saya. Saya ingin bunuh diri. Dia mau bunuh diri kenapa? Karena dia mau berhenti dari mabuk. Mau berhenti dari dosa seks dan dia tidak bisa. Dia bilang saya benar-benar saya sudah tidak nikmati sama sekali. Minum saya tidak nikmati dia bilang. Seks bahkan saya tidak nikmati. Dia bilang saya tidak bisa berhenti. Kenapa? Dia bilang sampai dapat rasa lebih baik kita mati. Saya lihat ini. Waktu kamu diperbudak oleh dosa nanti saudara. Semua dari waktu. Pertama nikmat. Tunggu di waktu. Tunggu. Ya. Apalagi kalau tadinya kamu tahu kebenaran. Saudara, ya. Sampai akhirnya dia berlutut dan benar-benar bertobat. Dia bilang, saya membuat keputusan penting. Dia bilang waktu kita sepulang di rumah yang biasanya saya mesti ke night club. Dia bilang kandati kita bajalang lebih baik. Dia bilang setelah berdoa atau apa kita bajalang. Kita nih mau sama sekali untuk tergoda untuk melakukan dosa sampai begitu saudara. Setan tidak mau melepaskan saudara. Hati-hati loh saudara. Sekali lagi begini. Torang dulu. Torang semua termasuk ini. Toh? Torang ada DP dosa masing-masing toh? Torang masa lalu kan ada. Setan tahu kalau itu apa. Setan tahu kelemahan saya di mana. Dia tahu dulu kita kalah di mana. Dia tahu. Jadi sekarang seuntung. Hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Nanti dia balik. Semua cerita orang kesaksian begitu. Setan kemudian kembali. Dan dia menggodamu. Dan dia menggodamu. Hati-hati saudara. Hati-hati. Saya juga tidak tahu ini. Mungkin dari tadi soalnya ada pikir-pikir ini dari tadi ini pikiran tentang kekudusan ya. Sampai ini ya. Bagus tulis dulu. Kata kudus ya. Kata kudus ini memiliki pengertian dipisahkan. Atau mungkin begini. Dikhususkan. Ini tuh kudus. Jadi kalau saudara waktu saudara meninggalkan dosa, mau hidup kudus, lalu saudara tidak ada tamang, harusnya kamu bahagia. Kenapa? Berarti kamu benar-benar sedang ada dalam jalan pengudusan. Soalnya ada tamang, mau tamang di angko. Dia sok-sokan, dia sok suci dia. Iyo dang, iyo. Mau nih jatuh masuk surga. Tuh, orang masuk neraka gara-gara mau hidup kudus. Kan, orang kan begitu sekarang. Pendeta Rona tuh iyo dang, mau nih jatuh betul. Orang salah semua. Kan, tuh. Orang yang mau hidup kudus malah justru malah jadi bulan-bulanan orang aduh kasihan segala rupa orang ini aduh sampai solala mau dengar. Lebih sesuai sekarang kan zaman medsos.
Orang akan dianggap aneh waktu orang antisosial. Sementara waktu saudara hidup benar, hidup kudus, saudara akan merasa sangat aneh berada di lingkungan kegiatan berdosa. Atau gimana? Hah? Hati-hati. Tapi semakin saudara berlama-lama di situ nanti saudara tak biasa. Saudara tak biasa. Dulu ini tuh. Saya kan tidak suka ke diskotik ya. Tapi kalau lagu disko kita suka. Itu tidak susah. Ya. Ini masa lalunya begitu saudara. Jadi saya kalau diajak ke disko, ini mau pergi. Tuh. Kan ini boleh, orang ini boleh pergi diskotik. Itu kan dati kita tunggu di auto di tempat parkir. Semua tamang masuk di diskotik. Iya, kita jangan. Dia bilang, kau jadi dengan nama apa Ron? Biar jo, nanti kita tunggu. Kita tunggu jo pangoni-ngoni jo masuk di dalam. Memang akhirnya yang tidak lama-lama memang masuk di kok keluar leh. Kalau don tahu tamang perempuan nggak ada jaga tuh auto di luar. Satu-satunya saya yang tidak mau masuk. Itu tamang perempuan semua saudara toh. Karena ada tamang kos yang ada auto. Toh, jadi kita beli akang bensin, kontor orang satu ke tanpa kos bajalang semua. Toh. Dari tanpa makan kaget dong singgah di tanpa diskotik. Waktu itu diskotik itu masih baru dibuka di Jakarta. Tiba-tiba orang semua terpikir menjut orang baru buka tadi menjut orang masuk. Saya bilang ngoni dang dalam hati gini, kita rekin yang beli itu bensin. Sekarang ngoni masa kita nih mau pergi situ masalah suara terbanyak. Dong coba belok yang punya auto suka sekali. Tuh, ingin dia guru senam. Dia suka sekali tuh. Mampir diskotik deng kita. Dia kok belok satu auto tuh. Ya siang jadi parkir. Waktu itu saya benar-benar diuji juga. Tuh. Kok bagaimana Rom? Dia juga pergi juga ngoni biar kita tunggu tuh auto. Dong masuk kan tengah malam sudah. Tahu setengah 11 kan jam 11 malam. Dorang masuk. Jadi kita kasih yang sendiri di auto bayangkan dong. Tuh. Kita ada beli itu bensin kok sekarang dong bawa di tempat tadi mau pergi. Sudah tuh. Nyak lah maka tuh orang sok keluar ulang. Ngana kok nih mau masuk. Sudah. Kong kita kan tetap nih mau tuh pergi diskotik. Tapi itu DP selek saudara. Di kamar ada lagu disko. Ini boleh dengar lagu disko kita pokoknya kalau di kamar. Kayaknya ada orang lihat tuh. Ada orang lihat kata kok. Nah setan kan tahu. Makanya cuma angko. Setan dah haga-haga. Ini orang ini sok kudus dia ini. Ini kudusnya cuma di kuli. Nyandak lama saudara. Kurang kaget saya terjebak juga. Terjebak juga. Pernah tinggal cucu basudara saya yang ses. Nah ini pokoknya luar biasa nih satu ini dia, ini saudara satu ini, dia pernah bawa saya itu di tempat biasa, tempat hiburan malam begitu toh, mau bilang gua night club itu bukan, ya, tapi biasa ya tanpa orang-orang ada di situ malam-malam ada di situ memang cuma menyanyi dorang, saya ada di situ dan ikut menghibur mereka toh. Wah, kita senang sekali dari dong suruh kita menyanyi. Toh. Dan besok dong puji-puji. Ya aku nggak namanya nyanyi. Dapat dengar sama dengar. Sudah. Jadi soalnya besok sudah toh. Dong so pasang tuh organnya. Mulai menyanyi toh. Terus semakin dipuji semakin melayang. Toh. Menyanyi saudara. Saya mulai rasa biasa. Kalau enggak salah 2 kali. 2 kali toh. 2 kali lah supaya kita enggak salah pikir. Lupa lah kayaknya begitu. 2 kali. Jadi menyanyi. Toh. Menyanyi di situ. Yang saya bilang saya enggak pernah masuk ke bioskop. Kemudian saya terjebak dan masuk juga bioskop. Kali pertama saya masuk di bioskop.
Kita takut sekali. Kita lihat semua orang saudara. Sampai dapat rasa semua orang padang dia bilang, kenapa kau jangan di bioskop begitu. Kayaknya ada orang kenal. Tuh, itu jalanin teman-teman kantor. Nah, tiba-tiba itu oto so parkir di muka bioskop. Ron, ayo turun Ron. Kita doang di dalam, Don bilang begitu. Karena kan enggak pernah lihat tuh di bioskop tuh enggak tahu, cuma orang atau di dalam. Tuh, itu kan Don bilang kita bayangan kan dia. Ini kan saya enggak pernah ke bioskop jadi enggak pernah tahu. Waktu masuk, maksudnya iyo kan cuma sedikit orang berkelompok-kelompok. Jadi orang teman-teman yang bos. Orang dari kelompok di sana jadi sama dengan unit televisi. Tak kita pikiran. Lain itu waktu mulai membenarkan diri. Nah, dah. Kok Mbak Uni film biasa kok ini. Apa kalau tidak salah itu pokoknya tentang ada begitulah. Ceritanya bukan cerita asmara, bukan begitu dah. Jadi orang rame situ, makang-makang, tertawa-tertawa begitu. Tiba-tiba saya merasa kita aman di dalam. Tak. Setan tuh jago tuh. Ulang. Saya yang tadinya pertama masuk dapat rasa berdosa sekali. DP berikut waktu dorong panggil kita tanpa ragu tanpa apa masuk. 3 kali nonton. Waktu pulang kali yang ketiga. Nah, saudara ini waktu Tuhan mau bekerja di hati. Ini pulang itu menangis sekali saudara. Ya. Kayaknya yang ketiga itu nonton film Indonesia. Waktu pulang saudara. Waktu saya di tempat kos waktu mau berlutut berdoa, mau tidur. Berlutut saudara. Berlutut begini. Waktu kita mau sembahyang, masa begini di hati. Dapat liang anak so tenang sekali Kang. So 3 kali ngana masuk bioskop. Dan ngana tenang sekali Kang. Ngana so rasa aman sekali Kang. Begitu saudara di hati. Saya masih ingat sekali waktu itu. Padahal kan belum bertobat ini. Saya mesti bilang belum bertobat. Belum sakit soalnya. Jadi waktu itu kita menangis saudara sampai begini. Ampun Tuhan. Ampun kita janji. Kita nyata akan balik di situ. Dan benar itu kali yang terakhir. Tidak pernah kita masuk lagi. Karena sejanji itu Pak Tuhan. Tapi sekali lagi saudara lihat ya. Ini tenang dalam dosa. Aduh setan dia jago sekali. Saudara mesti tahu. Di dalam kita ini selalu ada 2 suara. Waktu rohmu sebenarnya sudah dimenangkan oleh Tuhan. Harusnya ya. Orang mesti tahu saudara. Waktu dosa kembali bangkit, hati-hati kamu. Hati-hati ya. Jadi ini selalu terjadi perkelahian di dalam. Jadi waktu saudara memang tidak pernah mau mengisi dirimu dengan sesuatu yang benar. Firman Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Kamu dalam bahaya. Kenapa? Rohmu pasti lemah. Pasti kalah nanti lama-lama. Tuhan yang mau menolong saya. Saya bilang ke saudara, kalau cuma bilang temang, kita petamang orang narkoba lah, keluar dari penjara yuk. Terus petamang Yesus. Ya. Ada beberapa mau bilang pelacur ketuk dorang sebenarnya bukan pelacur. Bukan pelacur tapi kalau cuma bilang dosa seks, dorang enggak peduli. Itu teman-teman perempuan. Betamang sekali lagi. Tapi saya sering bilang, Tuhan kalau mau melindungi. Saya pikir waktu itu saya dilindungi Pak Mami berdoa. Waktu itu saya, Tuhan ya. Saya pikir soalnya kalau kita berdoa sendiri perasa, kita nggak terlalu berdoa. Ya kan? Paling berdoa bangun dan berdoa tidur. Cuma itu tuh doa. Dan doa makang. Dan doa kalau semua pergi, semua Tuhan lindungi di perjalanan kan begitu toh. Itu sesuai model. Itu tetap biasa. Tetap biasa toh. Jadi kalau mau keluar berdoa dulu. Toh. Itu begitu saja sudah perasa hebat sekali kan. Hari Minggu pernah masuk gereja, pasti masuk. Masa saudara toh. Batamang dan tamang-tamang yang rusak seperti itu. Dan saya mesti bilang pada saudara, saya tidak ternoda. Begitu saja saudara, tidak langsung membuat saya dekat dengan Tuhan.
Saudara ini sekali lagi setan mau menjebak kita. Aduh kasihan. Apalagi sekarang saya bilang Akang dengan mudah. DP akses untuk ke sana terlalu mudah, terlalu banyak. Sedang dulu orang masih model begitu. Ternyata gampang sekali. Saya masih ingat dulu ada tamang yang tiba-tiba saudara itu kan batamang. Tuh, orang-orang Manado ini dia. Mana ini dia terlalu bagaimana, nggak tahu enggak? Ada anak pendeta di sini. Anak pendeta gitu, dari Bitung. Jadi wanita panggilan. Saya bilang, kok jadi nggak maksud apa? Jadi kita lihat karena anak pendeta, jadi kita semua jadi dia itu anak pendeta itu dia. Coba saudara, untuk waktu itu saya bilang begitu. Tapi waktu itu bayangkan, tuh, Ron nggak tahu, dia sekarang so kaya. Bayangkan nih, hah? Coba saudara, hah? Kalau semua bilang saya tawaran waktu saya lagi di tempat kerja. Saya masalahnya jalan kan jumpa orang-orang. Jadi kalau semua bilang tawaran, tuh, dek itu bos-bos. Sekali lagi saudara, kalau Tuhan lindungi itu luar biasa. Tuh, akhirnya saya hari ini bayangkannya pernah terpikir seperti ini. Dan saya mesti bilang kepada saudara, hargai kemurahan Tuhan. Hargai anugerahnya. Tuh, sekaligus jangan pernah membiasakan diri. Kalau itu dosa, bajau. Bajau. Yang terjadi pases mungkin tidak akan terjadi pada saudara. Hati-hati. Jadi yang, ternyata kayak pendeta masa lalu kan Tuhan lindungi. Hati-hati. Soalnya terlalu banyak cerita lagi yang ternyata orang akhirnya sudah mau jadi apa? Jadi sekali lagi saudara, ya saya sangat bersyukur. Setan waktu mau bekerja, sekali lagi anak pendeta bisa rusak, sangat bisa. Jadi kalau saya masih tetap dilindungi Tuhan, saya mesti akui, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melindungiku. Aku tidak peduli padamu. Karena engkau masih melindungiku. Terima kasih untuk kasih sayangmu. Saya ada untuk memberitahu saudara. Jangan main-main dengan setan. Jangan. Saudara tahu tuh setan pekerja. Dia tidak pernah bermaksud baik. Tidak pernah. Dapat dia bagus-bagus. Dia dekat bangwa. Dia buju-buju. Dia tidak pernah bermaksud baik. Saudara. Jangan menyesal kemudian. Tak ada gunanya. Jangan ya. Kalau sampai saya mesti bicara seperti ini, pastikan ada maksud Tuhan. Nggak mungkin ini cerita cuma mengambang seperti itu. Nggak mungkin. Nah, kalau ada maksud Tuhan, siapa yang Tuhan maksudkan di sini? Hati-hati kamu. Jangan main-main sekali lagi. Orang nggak tahu. No? Kemarin kamu masih dilindungi. Bulan lalu masih dilindungi. Bagaimana sebentar malam? Hati-hati. Saudara ingat tuh Tuhan, suara Tuhan hari Minggu? Hati-hati kamu. Dia masih melindungi sampai sekarang. Jangan remehkan Tuhan, jangan. Jangan remehkan perlindungannya. Jangan remehkan anugerahnya. Jangan remehkan pengampunannya. Dia masih mengampunimu. Orang lain bersyukur. Harusnya apa? Syukur terhadap pengampunan yang Tuhan beri. Bagaimana? Jauh dari itu dosa. Kamu sudah diampuni. Seberapa ribu kali engkau baking? Masalahnya dosa di pikiran pun sama dengan dosa di perbuatan. Kan yang bilang Yesus. Dulu saya tidak pernah loh dengar khotbah model begini. Jadi kalau saudara sekarang selalu dengar khotbah seperti ini. Dan kamu bahkan masuk dalam keadaan yang tidak peduli. Hati-hati kamu. Itu kan Yesus berkata-kata. Ini kok DP apa? Yang Yesus bicara waktu itu. Kebanyakan laki-laki yang model begini. Kalau sekarang ada perempuan sama. Bukan cuma laki-laki.
Tapi tidak apa-apa supaya saudara baca, supaya selalu ingat. Antum baca. 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Yesus ini. Oh Yesus, kenapa dia nyanda? Ini pendeta ini terlalu negatif. Yesus yang bilang. Yesus negatif. Kong yang positif siapa? Angko. Aduh kasihan. Yesus tahu orang punya kemampuan sampai di mana. Dan bayangkan tuh, kalau orang menganggap Taurat lebih mengikat, lebih menuntut daripada hukum kasih karunia. Ini kan Yesus hukum kasih karunia. Kamu sudah salah. Lihat. Kalau dulu Taurat malah berzina itu bagaimana? Kalau melakukan yang dia, itu baru berzina. Kalau Yesus enggak. Kamu lihat dan kamu ingin. Hah? Kamu ingin makanya kamu cari lihat. Nah ini kalau sekarang begitu toh. Bukan cuma lihat kau ingin. Dia so tahu. Jadi dia ingin lalu dia cari lihat. Hati-hati. Berarti kamu sudah berzina. Masa mati sebagai pezina kok masuk surga? Gimana ini dia? Yang bilang Yesus ya. Ada lagi. Apa tuh dosa perzinahan? Lia itu. Cuma Lia dan ingin. Berarti Lia siapa? Lia bintang film? Lia bintang iklan? Kamu ingin? Kamu sudah berzina dengan dia. Sedang berkenalan enggak? Masa komang ini so gila komang sekali. Engkau dia bilang gila pas apa? Yesus yang bilang ini. Ada bilang gila pas apa? Yesus. Berpikir aku itu dosa no gampang. Kamu benci dan kamu sudah membunuh. Yesus yang bilang ya. Kamu tidak pernah membunuh. Tapi kamu benci. Kamu sudah membunuh. Kok masalah pembunuh masuk surga? Tidak pernah bertobat. Tidak pernah minta ampun dari dosa dendamnya kok. Tapi berpikir kok karena dia selalu penyembahan, dia pasti masuk surga. Ini bagaimana nih berpikir begini? Sama tuh. Itu. Jangan main-main saudara sekali lagi. Oh ini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Yesus ya. Dulu dia bilang, mata ganti mata. Ngana pukul pak kita tak balas pangana. Justru malah sekarang apa? Orang tahu tuh. Pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Kalau Yesus enggak. Orang yang membenci saudaranya. Kamu adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Yesus yang bilang. Lalu itu di hati. Kudus artinya dikhususkan. Jadi tidak usah rasa. Bayangkan Kang. Semenjak dengar ini pendeta ini berkhotbah, sonimboli ini, sonimboli itu, berarti kita yang khotbah sonimboli batamang. Yesus yang bilang, kamu mau jadi muridku, maka kamu harus rela kehilangan bapak, kehilangan ibu, kehilangan kakak adik, kehilangan istri, berarti kehilangan suami, kehilangan anak, bahkan kehilangan nyawa. Baru kamu boleh jadi tapi murid. Yang bilang Yesus. Jadi anggota gereja? Mendaftar jo. Kamu mendaftar dimanapun disambut. Tapi benarkah kau disambut oleh Yesus? Itu persoalannya. Sekali lagi saudara didengar orang khotbah. Yesus tidak menghakimi. Apalagi Yesus maha pengampun. Yesus apa? Selalu pakai tuh cerita perempuan berzina, toh. Mana yang mau menghukummu, toh? Enggak ada Tuhan. Oh iya, aku juga tidak menghukummu. Pulang Jo. Sampai situ. Padahal
pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu mana orang buta ya yang disembuhkan Tuhan. Waktu dia sembuh, Yesus bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi. Jangan yang lebih buruk terjadi padamu. Kamu sudah ditolong. Hati-hati. Waktu kamu tidak peduli, awas. Yang lebih buruk sedang menantimu. Saudara, sekali lagi ya. Saya benar-benar tidak pernah merencanakan untuk khotbah ini. Ya. Tapi kalau sampai Tuhan ingatkan dan membawa sampai cerita tadi, hati-hati kamu. Lihat ini, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Diampuni. Ini harusnya apa? Respon kita terhadap pengampunan apa? Hidup benar, hidup taat, hidup kudus. Walaupun kamu tidak disukai oleh Allah, kamu dibenci dan dimusuhi oleh setan. Lalu saya berbahagia, oh Tuhan, kita sudah minta maaf dari setan. Puji Tuhan, berarti kita Tuhan minta maaf. Tidak mungkin saudara bertamang dengan Tuhan, bertamang dengan setan. Jadi kalau saudara masih bertamang dengan setan, artinya kamu bukan sahabat Tuhan. Yakobus 4:4. Jadi semua orang bertamang dengan kita. Oh bukan. Coba. 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah bermusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Orang tidak pernah bilang Tuhan kita sumpah musuh di Tuhan. Tidak pernah. Sudah lalu kita musuh di Tuhan. Iya. Tapi caramu memperlakukan dunia dan memperlakukan Tuhan membuat kamu menyatakan permusuhan dengan Allah. Kamu dalam bahaya. Karena bukan musuhmu yang pegang nafasmu, Tuhan yang pegang nafasmu. Bukan setan yang pegang nafas, Tuhan yang pegang nafas ini. Waktu kamu bersahabat dengan dunia, kamu lebih memilih menjadi sahabat dunia dan menolak untuk dekat dengan Tuhan. Kamu dalam bahaya. Berarti itu setan bekerja. Dia menawarkan uang, dia kasih anggota apa lagi? Banyak orang puji-puji, apa lagi? Saudara lama-lama, lama-lama waktu saudara soalnya suka dengan kebenaran, soalnya suka sungguh-sungguh, itu harusnya itu gejala. Harusnya, apa Kang? Biasa kita takut sekali berbuat dosa. Biasa kita takut sekali kalau mau baking ini. Biasa kita nih mau sekali kalau nyada ibadah. Kenapa kalau sekarang kita so berani? Oh hati-hati saudara. Hati-hati berarti setan so ada di situ. Jadi bukan kebetulan kalau sekarang ini saudara dengar peringatan-peringatan seperti ini. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari orang berdiri.